بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. طيب ikhwan sekalian, terakhir Al-Baqarah ayat berapa? 245. 245. Sekarang 246 berarti ya. Betul. Baik, kita baca. Sudah siap semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikuti 2 3. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. أيوة 2 3. Di mana? Oh, punya anak enggak ada, punya antum ada? Hah? Ada yang ada tanda wakafnya? Mim. Dah, kita berhenti aja. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Ayo 2 3. Ilal mala'i ya, la-nya pendek ya. Ulangi 2 3. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وقد أخرجنا من
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى tabu ulangi lagi ayat مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة
Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Baik jemaah sekalian, silahkan buka bukunya halaman 32 ya. Kita lanjutkan materi kita di buku Metode Asy-Syafi'i ya, dengan cover warna hitam ya. Kita akan memasuki hukum-hukum tajwid ya. Hukum yang pertama dari hukum tajwid adalah yang akan kita pelajari malam hari ini adalah hukum nun sukun atau tanwin ya. Nun sukun atau tanwin apabila bertemu huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah itu apa saja? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dzal, ra, zai, sin, shin, shad, dha, qa, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Ada berapa jumlahnya semuanya? Ada 28 ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 tadi, maka hukumnya ada 5. Yang pertama, seperti yang tertera di sini ya, kita baca dulu nanti baru ana tulis di situ ya. Hukum yang pertama adalah izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang tempat keluarnya ada di bagian tenggorokan, maka namanya bacaan izhar halqi. Bagaimana cara membacanya? Harus dibaca jelas. Apanya yang dibaca jelas? Suara nun sukun atau tanwinnya harus dibaca jelas. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi di contohnya. Kita lanjutkan yang kedua. Hukum yang kedua dari hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah namanya idgham bi gunnah. Apa jemaah? Idgham bi gunnah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 4 yaitu ya, nun, mim, waw, atau dalam kitab-kitab tajwid biasanya berkumpul dalam kalimat yanmu. Nah, lalu bagaimana cara membacanya ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw? Maka cara membacanya adalah idgham disertai gunnah, dimasukkan disertai mendengung. Apa yang dimasukkan? Suara nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf ya, nun, mim, waw disertai mendengung. Nah, ini hukum dasar yang perlu antum paham ya. Kemudian hukum yang ketiga dari hukum nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah adalah idgham bila gunnah. Apa jemaah? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf yaitu huruf lam atau huruf ra. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra, idgham tanpa gunnah. Bunyi nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke lam atau ra tanpa disertai mendengung. Yang keempat, iqlab atau di sini al-qalbu ya, atau iqlab. Kita kenal dengan istilah iqlab. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf yaitu huruf ba. Bagaimana cara membacanya? Di sini disebutkan suara nun sukun atau tanwinnya diubah menjadi suara mim disertai mendengung ya. Nanti lebih detailnya nanti kita jelaskan ya. Kemudian hukum yang kelima adalah ya, namanya ikhfa haqiqi. Apa jemaah namanya? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan selain huruf-huruf yang sudah disebutkan tadi, jumlahnya ada 15. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf,
kaf. Nah, jumlahnya ada 15. Bagaimana cara membacanya ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini? Maka disamarkan disertai mendengung. Jadi dibaca samar disertai mendengung. Bagaimana prakteknya? Nanti kita prakteknya. Kemudian di bawah ada hukum nun dan mim ketika bertasydid ya. Apabila huruf yang berharokat bertemu dengan mim dan nun yang bertasydid, maka cara membacanya wajib dibaca dengung ya. Kita masuk ke hukum yang pertama ya. Hukum yang pertama. Saya tulis di papan tulis ya. Tadi sudah disebutkan ya. Kalau hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf itu ada berapa? Ada 5. Mana tulis di sini ya? Itu ada 5 ya. Yang pertama apa tadi? Idhal ya, idhal al-mudi. Apa tadi yang dapat kita pahami? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin itu fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ghain, kha. Keenam huruf ini ada 6 ya, ada 6 ya. Keenam huruf ini ya, ini semuanya tempat keluarnya ada di bagian tenggorokan. Cara bacanya bagaimana tadi? Ya, cara bacanya. Perhatikan ya. Cara bacanya. Ya, dibaca jelas. Ya. Apa yang dibaca jelas? Suara nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas. Berarti kalau dibaca jelas ada 2. 1 ya. Tidak ditahan. Yang kedua tidak dijeda ya. Karena ada orang membaca dibaca jelas tapi ditahan ya. Kemudian yang kedua dibaca jelas tapi dijeda. Nanti saya contohkan seperti apa contohnya yang dijeda. Contohnya langsung ya. Jadi contohnya langsung di bukunya. Saya akan buka bukunya halaman 33 ya. Ini adalah contoh daripada idhal alwi. Hurufnya ada berapa tadi? Ada 6 ya. Contoh yang pertama yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Cara bacanya bagaimana tadi? Dibaca jelas. Artinya semua nun sukun atau tanwin yang dibaca jelas tanpa ditahan dan tanpa dijeda. Contoh yang salah seperti ini. Perhatikan, Anda bacakan balasan pertama. Kullun aman. Ini jelas enggak suara tanwinnya? Jelas, tapi ditahan. Benar atau salah? Salah. Yang kedua yang dijeda. Kullun aman. Bisa dipahami? Kullun aman. Maka di sini ada sakta. Tidak boleh. Di dalam Al-Quran sakta itu hanya ada dalam 5 tempat ya. Ada yang disebutkan di surat Al-Mutaffifin, kemudian di surat Al-Qiyamah, terus tetap lagi Al-Kahfi, surat Yasin. Apa lagi? Al-Qiyamah ini 1. Berarti sakta itu ada 4 tempatnya. Di surat Al-Kahfi apa bunyinya? Ayo. Apa? Iwajan qayyimah. Ayat pertama ya. Kemudian di surat Yasin siapa yang disebutkan? Inna qablina hadza wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yang ketiga di surat apa tadi? Al-Mutaffifin. Siapa yang disebutin? Ya, terus sempurnakan. Kalla
lain tadi dibaca jelas suara sukun atau tanwinnya dibaca jelas suaranya, tidak ditahan dan tidak dijeda ya. Ayo kita sekarang baca contohnya bersama-sama, gantian sama anak. Ayo kita baca contoh yang ada di halaman 33. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Kullun amana. Man a'ta. Maridan aw ala. Lanjutin Pak, antum. Yakh. Ya, pakai mikrofon aja ya. Biar jelas suaranya. Nyala ya. Ulangi lagi. Adzabun alim. Ba'dahu. Ulangi lagi. Min ahlil kitab. Ya, ba'dahu. Disukunkan aja, disukunkan aja. Terus hamzahnya harus dibaca jelas ya. Jangan setengah ain, jangan amin. Rasulun amin. Padahu. Hanya jangan terlalu panjang ya. Ulangi lagi. Baik, ba'dahu. Terus ba'dahu. Ya, terus ba'dahu. Ulangi lagi dari atas. Siapa? Ayo, ba'dahu. Man a'ta. Terus Baridun aw ala. Ba'dahu. Illallah. Baik. Kemudian nun sukun atau tanwin habis ini. Kemudian nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha ya. Ana contohkan satu, nanti langsung dari antum lagi Pak ya. Yang pegang mikrofon terakhir nanti jalannya ke sana ya. Salamun hiya. Bersama-sama. Lanjutkan. Terus ba'dahu. Fariqon hada. Terus ulangi lagi. Ayo ba'dahu. Ayo Syekh, betul Syekh. Wa khalaqa minha zawjaha. Ayo lanjut. Mana tadi anaknya? Ayo lanjut. Terus ba'dahu. Terus jangan tawalud ya, dibaca jelas nun sukunnya. Terus
Terus terus in huwa illa. sudah. Kembali lagi. Baik, sudah cukup. Kita lanjutkan contoh huruf setelahnya yaitu huruf ini masih bacaan idhar ya. Ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Nah, ini banyak ini ya. Contohnya ini banyak ini. Kita baca barisan pertama ya, bersama-sama terlebih dahulu. Ajran 'azima wa ajrun 'azim yan'iqu wa jannatin 'arduha. Lanjutin antum. Sami'un 'alim. Ya, nanti yang baca contohnya ya. Jadi usahakan dibaca jelas ya. Jadi mikrofonnya yang jelas ya. Lanjut, Bang. Haqiqun Ada. Ulangi lagi. Haqiqun ala Baik, ba'dahu Wasi'un wa wasi'un 'alim. wasi'un 'alim. Wasi'un 'alim. Ba'dahu terus 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 Alladzina an'ama Allah. ba'dahu Kitabun 'alim. ya, dua kali ini tadi soalnya haknya agak kebagian. walau ada Disukunkan aja. walau ada Terus satu lagi. Min Terus man 'amila. an'amta. Kita lanjutkan bersama-sama sisanya ya. Wal an'am hadza min 'indillah adzabun 'adzim bighafilin 'amma ta'malun. Baik, yang berikutnya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha, sama tempat keluarnya sama dengan ain, yaitu di tenggorokan bagian tengah. Barisan pertama kita baca bersama-sama. Alimun hakim. Azizun hakim. Wanhar. Ayo lanjutkan. Mikrofon di mana? Khairun. Ba'dahu Man hamala hulma. ba'dahu Nabatan hasana. ba'dahu ya, kurang tekan dalnya. Had ba'dahu Azizan hakima. ba'dahu Min hasanah. terus
Ba'dahu terus tijaratan hadirah terus ba'dahu min haraj. Baik, sisanya kita baca bersama-sama. La alimun halim. Yanhitun min haba biqaumin hatta. Baik, berikutnya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ghain ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ghain masih masuk dalam kategori bacaan idhar halqi, berarti harus dibaca jelas. Barisan pertama kita baca bersama-sama. Makhmasatin ghayra mutajanif. Hal min khaliqin ghairullah. Ayo dilanjutkan. Pendek. La'afun ghafur. Ba'dahu min ghil. Kalau disukun min ghil. Ulangi lagi, coba lebih jelas. Warabbun, jangan warabbun, tapi warabbun gha. Terus ayo min ghairi ba'dahu ulangi, kurang panjang. Fasayunghirun. Baik, ba'dahu terus Azizun ghafur. ba'dahu min ghairi. Baik, sisanya kita baca bersama-sama. Qauman ghairakum haliman ghafura malaikatun ghilal. Kemudian huruf yang terakhir dari
Huruf-huruf yang masuk kategori bacaan idhar halki adalah huruf kha. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kha, maka dibaca jelas tanpa ditahan dan tanpa dijeda ya. Qaumun khasimun. Man khashiyar rahman. Ayo dilanjutkan. Kha ba'dahu hal min khaliqin ghairullah ba'dahu wa liman khaf ba'dahu karwal khasirah terus ba'dahu wa in khiftum ba'dahu yawma'idin khasirah ba'dahu innallaha alimun khabir. Khabir ba'dahu ba'dahu wa min khizyi yawmi'idh yawmi'idh ba'dahu ba'dahu wa amma man khaffat. Baik, kita lanjutkan. Latifan khabira. Wa min khalfih kalimatin khabithah. Baik. Isya'nya masih lama kan ya? Cukup ya. Cukup untuk menyelesaikan sampai idgham bi gunnah ya. Banyak lagi ini. Baik, hukum yang kedua dari hukum nun sukun atau tanwin yaitu adalah idgham bi gunnah. Apa tadi idgham bi gunnah jemaah? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, cara bacanya diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Saya tulis ya. Hukum yang kedua dari hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf ya adalah idgham ya. Idgham gunnah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu apa? Huruf ya, nun, mim, waw ya. Jumlahnya ada berapa ini? Ada 4 ya. Bagaimana cara membacanya? Cara bacanya ya. Dimasukkan ya, dimasukkan disertai jemu ya. Apa yang dimasukkan? Suara nun sukun atau tanwinnya masuk ke huruf ya, nun, mim atau waw disertai dengan jemu. Ingat ya, kalau jemu itu suaranya berarti pangkal jum ya. Mari kita langsung baca contohnya saja biar lebih detail pemahaman. Perhatikan contoh yang pertama ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iya ya. Perhatikan.
Tadi cara membacanya adalah nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf ya. Ya. Jadi kalau tulisan aslinya adalah an yadrib ya, ketika dibaca dengan yang sebenarnya maka menjadi ayyadrib ya. Jadi dimasukkan disertai mendengung, berarti ditahan ya. Perhatikan. Ayyadrib. Ayo dibaca. Man ya'mal man yaqul. Lanjut. Jangan khair, jangan miring. Khoy. Ba'dahu. Pendek. Yauma'id. Ba'dahu. وبرق يجعلون. بعده ainnya kurang ngalir. Fi ma'zili ya bunay. Ba'dahu kurang lama. Ba'dahu terus ba'dahu 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 kafirun yarawnahu. ba'dahu terus satu lagi Pak, terus pindah ke sebelahnya nanti. Muter lagi. Yo, ba'dahu ayyaj'ala bainakum. terus ulangi lagi. Ba'dahu ya, ba'dahu antum baca dua ya. Ya, antum baca dua. Ay yakhluq. Lan yaqdir. Ba'dahu 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 hasanai, kurang lama. Yudha'af. Ba'dahu فخرج منها خائفا يترقب
يفقهوه من يهد الله فهو المهتدي. Ayo dua tiga. أفمن يمشي. Ya, perhatikan di bawah itu ada catatan dan ini perlu antum perhatikan ya. Perhatikan untuk gunnah ia keluar dari khayshum atau pangkal hidung. Maka pastikan ketika antum membaca nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ya itu ada gunnah yang keluar. Jadi antum baca kayak tadi di atas ya, jangan sampai ayya itu tidak ada gunnahnya. Ayyadribi ya'mal. Jadi di sini tuh ada getaran sedikit kalau antum membaca dengan gunnah. Mayyaqul. Terus tadi yang panjang yang dibaca Pak Selamat tadi, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Coba dibaca bersama-sama. Jadi membaca idgham bi gunnah itu harus jelas disertai gunnah. Jadi diidghamkan, dimasukkan, kemudian disertai mendengung ya. Tidak boleh hilang dengungnya. Jangan hanya masuk kemudian tidak dengung. Karena kalau masuk tidak dengung itu jadinya idgham bila gunnah dan itu beda pembahasan ya. Ana rasa cukup ya. Mudah-mudahan yang tidak sedikit ini bermanfaat ya. Jangan lupa karena ini sudah masuk ke banyak latihan, antum ulang-ulangi di rumah ya. Jadi nanti diulangi contohnya sehingga ketika sudah selesai nanti antum meminta praktek keseluruhan nanti bisa ya. Kayak kemarin ketika makhrijul huruf ya. Walaupun masih ada beberapa catatan ya, paling tidak banyak-banyak masalahnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Di mana tadi? Halaman 36. Barisan ke berapa itu? Kenapa? Oh iya. Ini kan matobi'i ya. Afaman yamshi gitu aja. Jadi tidak boleh dibaca afaman karena di akhir terus antum panjangin. Afaman yamshi. Anda tetap sesuai kaidah semuanya ya. Jadi mau di akhir mau di tengah ya. Yang namanya matobi tetap dibaca sepanjang 2 harokat. Ini namanya matobi ya. Jadi matobi itu fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, sama dhamma diikuti waw sukun. Ya. Demikian Allah Taala. Ada lagi. Sama ya. Kalau antum waqaf kemudian di akhir itu ada tasydid misalkan ya. Kayak tadi di mana ya? Nah, di barisan ketiga itu. Fi ma'zili ya bunai. Jadi tetap ditekan ya. Didorong tetap, bukan ya bunai, bukan gini. Ya bunai, ya bunai. Kenapa? Karena di situ ada 2 ya. Fi ma'zili ya bunai. Nah, Ustaz sekarang kalau misalkan yang di ujung itu nun tasydid misalkan. Bagaimana cara membacanya? Tetap didengungkan. Minhun, jangan dibaca minhun, tidak boleh dibaca seperti itu. Yang benar minhun. Faham? Tetap dengungnya harus tetap dibaca sempurna. Ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk praktek apa yang sudah kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.